Sudah sepakat. Kalau ada yang mengatakan Habib, kalau bagaimana ada orang-orang yang mengatakan suka isengnya orang-orang zaman sekarang, bagaimana dengan abawai Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kedua orang tuanya Nabi Muhammad? Maaf, dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim, Inna abi wa abaka finnar, itu yang datang orang mu'alaf, bahwasannya abahnya di api neraka. Abahnya bukan orang Muslim. Rasulullah ingin menggembirakan satu orang tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan abi di sini, makna al-ab itu bukan harus ayah. Makna al-ab bukan harus ayah. Seperti Anda, seperti saya. Saya umpamanya punya abah angkat. Punya abah angkat. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya panggil apa? Abu ya, abi, abu ya, ayah. Atau seorang keponakan manggil saudara bapaknya, saudara ayahnya, manggil apa? Abi, boleh nggak? Bisa. Atau manggil abu ya, abi, bisa. Tetapi kalau ayah yang melahirkan, itu dalam istilah lughah Arabiyah namanya walid. Namanya walid yang melahirkan. Kalau ibu walidati, al-walidah. Nah, makanya di dalam ayat abaka azar itu bukan ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tetapi paman daripada Nabi Allah Ibrahim. Sekarang saya mau tanya, di antara paman Nabi Muhammad SAW, mana ya, paman Nabi Muhammad, ada gak yang masuk neraka? Ada. Abu Lahab, sudah pasti, jelas, tabat yada Abi Lahab wa tab. Walaupun ini kita sangat sungkan sekali menyampaikan, tetapi untuk menjaga hakikat Nabi Muhammad, bahwasanya yang melahirkan Nabi Muhammad adalah muslim wa mu'min billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dengan dalil-dalil, mereka adalah ashabul fatrah, mereka adalah orang-orang yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tidak mungkin melahirkan seorang yang mulia, seorang yang agung, kecuali di situ ditempatkan tempat yang mulia, tempat yang bagus, tempat yang baik. Contoh, ya, ini sekarang lagi rame-ramenya presiden, wakil presiden ingin menghadiri Nabi Kongzi. Nabi apa? Kongzi di Pontianak. Karena saya waktu pergi ke Pontianak, di Mempawah, kemudian itu banyak orang-orang Cina. Kalau di sini orang Cina kaya-kaya, di sana orang Cina jualan apa? Jualan es cendol. Miskin orang Cina di sana. Kesian, paling banyak orang Cina. Ternyata itu Nabi Kongzu, kita melihat biografinya. Ternyata abahnya seorang pembesar, kemudian menikah dengan seorang wanita yang soleha, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya melahirkan seorang nabi. Ternyata itu Konghucu yang disembah sama dia, mereka nabi. Seperti apa? Seperti Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam nabi. Kita yakin dengan kenabian Nabi Allah Isa. Bahkan seorang rasul yang menerima Alkitab. Tapi bagaimana? Mereka orang-orang Nasrani menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu juga kesalahan mereka yang dikatakan bahwasannya bisa jadi adalah dia adalah seorang nabi atau orang yang soleh. Bahkan di dalam kelahirannya ada memiliki karomat, bahkan ada irhasat yang begitu hebat terhadap mereka, sehingga mereka mengajarkan tentang ketuhanan. Ingat, dulu ada film di Jakarta namanya Samson Betawi, tahu gak? Ya, Samson Betawi, orang kuat. Ternyata Samson itu ada Nabi Samson. Cuman ada apa kok filmnya seperti gini? Hercules, nggak tahu ini. Itu ternyata Nabi Samuel, kemudian yang membunuh raja zaman Nabi Allah Daud alaihissalam, Sam'un. Itu mereka adalah para nabi yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, dan banyak nabi, jumlahnya lebih daripada 100 ribu. Banyak para nabi. Makanya di sini para anbiya begitu banyak. Nah, di sini mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Maulid disebutkan minal aslabit tahirah ilal arhami zakiyatil tahirah. Jadi dari tulang rusuk orang laki-laki yang mulia, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia. Makanya kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad, seorang laki-laki kalau ingin melahirkan seorang anak yang soleh, seorang anak yang bijak, yang adil, yang pintar, yang cerdas, laki-laki tersebut harus dijaga dirinya, akhlak budi pekertinya, perbuatannya. Untuk apa? Untuk memindahkan air kepada istrinya di tempat yang bagus. Begitu juga wadahnya baik, wadahnya bagus. Bahkan apa? Dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan perbuatan. Nah, bukan hanya sekedar makanan bergizi, tetapi anak-anak yang di dalam janin butuh yang namanya siraman rohani, butuh yang namanya gidah.
Gida ini gida bukan hanya makanan, tetapi gida rohani, seperti Al-Quran, seperti perbuatan akhlak dan budi pekerti. Makanya kita melihat anak-anak di sini, saya gampang menilai anak-anak. Menilai ini anak baik, oh ini anak gak baik. Lihat, kalau anaknya baik, insya Allah ibu-ibunya baik. Tapi kalau anaknya bandel, oh mungkin ibunya agak bandel dikit kali. Jadi kalau anaknya sering main HP, berarti ibunya sering main HP. Anaknya sering internetan, ya mungkin ibunya sering main internet. Ya gitu juga aja. Kita gak usah repot-repot menilai anak-anak, menilai orang tua murid. Mungkin bisa jadi kalau anaknya sering terlambat, berarti ibunya bangunnya telat, gitu aja sudah. Gak usah repot-repot. Nah, jadi bagaimana lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan menyindir, bukan menyindir. Nah, lihat Nabi Muhammad melahirkan seorang Rasul, makanya Rasulullah ditulis di Al-Quran. Makanya para ulama membaca maulid Nabi Muhammad, menyusun sirahnya Nabi Muhammad. Walaupun katanya para ulama sampai zaman selesai orang yang memuji Nabi Muhammad tidak akan selesai, terus memuji Nabi Muhammad, terus memuji Nabi Muhammad. Karena yang memuji siapa? Allah. Yang memuliakan Allah, yang membanggakan Allah, yang mencintai Allah, yang memerintahkan cinta untuk mengikuti Nabi Muhammad adalah Allah, yang membuat biografi hakikat Nabi Muhammad adalah Allah. Makanya kita di sini memuliakan Nabi Muhammad, akan lahirnya Nabi Muhammad, bergembira dengan juru penyelamat, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ini enggak terasa sudah hampir 30 menit nih. Lebih 30 menit tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang untuk menceritakan tentang hakikat Nabi Muhammad tidak akan habis, justru makin nikmat. Baik, sekarang untuk menyikat yang kedua, ini pelajaran sampai di mana Ustaz? Ingat ya? Hah? Apa? Doa iftitah. Baik. Ayo dibuka halaman 23. Kebetulan kitab ini adalah kitab Kaifatus Sholli, bagaimana tuntunan di dalam salat menurut riwayat hadis. Jadi bagus sekali, yang mengarang Ustaz Ihya Ulumuddin, guru kami, dan saya pernah belajar bersama beliau sebelum berangkat ke kota Mekah, dan beliau mengarang kitab ini bersama kami bareng-bareng, dan kami ikut andil di dalam penyusunan kitab ini. Kitab ini kitab yang barokah. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana tentang salat, dan sekarang pasal ke-6 tentang doa iftitah. Doa iftitah ada beberapa riwayat. Bacaan doa iftitah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang paling ma'ruf, yang paling riwayat yang sahih, riwayat yang banyak dipakai ini adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Perhatikan, Allahu Akbar kabira. Ini berbeda dengan takbir ya. Berbeda dengan takbir. Karena salat muftatahatun bin takbir, muhtatamatun bin taslim. Salat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini bukan takbir ketika pembukaan Allahu Akbar salat, bukan. Tetapi setelah Allahu Akbar selesai, ini masuk salat. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik. Bacaan yang kedua, ini memang ada riwayat yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wa thalji wal ard. Ini ada pernah baca ini enggak? Ada pernah ngafalin ini enggak? Pernah enggak? Ada. Dulu kita masih kecil pernah ngafal juga ini. Dulu waktu masih kecil tergantung gurunya, tergantung sekolahannya pernah menghafal. Tetapi yang paling terbanyak ini dia, riwayat yang setelahnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat
yang paling banyak dibaca. Karena riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini riwayat yang paling banyak dipakai. Jadi bacaan bagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Ini artinya nanti dibaca biar cepat. Nanti ada pertanyaan. Habib, bagaimana dengan tambahan inni wajjahtu? Benar enggak? Pernah enggak pakai ini? Ya. Kalimat ini adalah tambahan dari para ulama. Tetapi kalau dari hadis Rasulullah, atau kalau umpamanya Habib saya tidak menyebutkan ini, sah tidak salatnya? Tetap sah. Jangankan baca ini atau wajah tuh, tidak baca wajah tuh wajah dari jabatan samawati wal ardh, itu juga sah salatnya. Karena ini sunnah. Yang paling terpenting adalah takbir Allahu Akbar. Nah, yang paling terpenting takbir kalimat Allahu Akbar. Saya ulang kembali. Yang paling terpenting kalimat takbir Allahu Akbar, bukan tangan. Bukan tangan. Kalau tangan sunnah, yang paling berul. Semarin Anda sholat, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, sah tidak? Sah. Dan kemudian kalimat takbir saya ulang kembali. Yang paling terpenting bacaannya nih, yang tidak boleh diperhatikan. Yang tidak boleh di dalam kalimat takbir. Yang pertama, hamzah yang pertamanya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini salah. Salah tidak? Perhatikan, salah. X sudah. Yang dipanjangin apa? Hamzah. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya mesti Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan, itu ada istifham, ada tanda tanya. Apakah Allah Maha Besar? Ayo. Berarti Anda tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah sudah. Allahu Akbar, salah. Kemudian yang betul apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Pertama. Yang kedua, bar. Allahu Akbar. Lah, masih Allah dulu. Yang kedua yang salah, Allahu Akbar. Ayo. Apalagi Allahu Akbar, salah lagi. Hu-nya dipanjangin tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Kalau mau dipanjangin lamnya boleh. Allahu Akbar. Ayo, ini yang benar. Tadi hu tidak boleh dipanjangkan. Atau kalimat akbar. Kalimat akbar. Akbar. Ayo. Allahnya benar. Allahu Akbar. Ayo, salah. Apalagi jangan ikut-ikutan orang Turki. Ibu-ibu nih pengen ikut-ikutan ke Turki-Turkian, sering nonton film Turki. Ini tiap hari nonton film Turki. Ayo, sana selesai Badiyam ya. Kita dulu pernah ngajar orang-orang Turki. Kalau di Mekah banyak orang-orang Turki. Kita kadang-kadang ini kita Turki, benar. Dulu di Mekah saya ngajarin anak Turki ada 6 orang, mereka belajar Turki. Sampai kita ngomong bahasa Turki. Jadi ngomong bahasa Turki, Badiyam, Sadiyam, sana selesai, Allah Razik Kulsun, ini bahasa sering kita pakai bersama mereka orang-orang Turki. Keluarga kita tiap hari nonton dalam Turki sekarang. Nah, hati-hati, orang Turki itu kadang-kadang kalau takbir Allahu Akbar, ayo Akbar. Allahu Akbar, ini salah. Akbar, hamzah fathah A, bukan hamzah kasrah I. Hamzah fathah A, bukan hamzah fathah I. Bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Hati-hati, para muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Ini banyak nih kesalahan. Ada Ustaz Qori, ini dua-duanya pelajaran Qori Ustaz. Ini mereka Ustaz Al-Qiraah. Alhamdulillah sekarang Madrasah Fitratul Huda mengucapkan ahlan wa sahlan dengan para asatidzah, para masyayikh. Sekarang kita alhamdulillah punya 3 orang hafidz Quran. 3 orang hafidz Quran. Mereka ada yang mengajarkan tentang amsilati, tentang tajwid, dan ini dengan qiraah, dengan kemudian dengan cara metode membaca tilawah, kemudian dengan murotalnya sudah ada semuanya. Yang alhamdulillah kita minta sama Allah, tolong kirimkan 3 orang atau 4 orang mereka para guru hafal Quran. Jadi anak-anak tidak ketinggalan di dalam Al-Quran, di dalam pendidikan Al-Quran. Baik. Kembali kepada Akbar. Jadi Akbar, Allahu Akbar. Atau ba ini jangan boleh panjang. Allahu Akbar, ini salah.
Jadi Allahu Akbar. Yang dipanjangkanlah Allahu Akbar. Masalah Allah sama Allah. Ustaz, gimana ini masalah qiraah? Boleh gak? Hah? Allah. Ini kalau bisa hamzah fathah A. Hamzah fathah A. Kiai Baduhun lebih parah lagi. Baduhun sampai apa? A sampai digini kan. Ini nggak usah repot-repot Pak, nggak usah terlalu paksa. Yang penting hamzah fathah A. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sulit Allah nggak apa-apa. Walaupun sulit, jangan sampai nanti saya baca tadi bukan Allah, boleh nggak? Nggak apa-apa, silakan. Yang penting nanti dilatih Allahu Akbar. Coba bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian masalah niat saya kembalikan lagi. Terkadang ini orang suka kadang-kadang kerepotan di dalam niat. Di dalam niat kadang-kadang kerepotan. Karena sholat ini niat harus dibarengi muqtari dan bifi'li. Sholat harus niat tersebut berbarengan dengan pekerjaan. Tidak mungkin kalimat takbir dibarengi dengan niat. Usalli Allahu Akbar. Usalli Allahu Akbar. Allah usalli. Nggak bakal bisa. Sulit. Nggak bakal nyambung. Ada satu ustaz udah usalli Allahu Akbar, usalli Allahu Akbar, usalli Allahu Akbar. Salah lagi. Maaf, salah, belum selesai. Ini sulit, seperti ini nggak bakal selesai. Nggak bakal ketemu yang namanya berbarengan mulut dengan mulut, talafut dengan mulut niat sulit. Makanya niat ada di dalam mana? Di dalam hati. Bagaimana caranya? Para ulama menyatakan at-talafut fi niyah adalah sunnah. Talafut mengucapkan niat adalah sunnah. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Udah di dalam mulut, kemudian takbir Allah. Ketika Allah kita niatkan di dalam hati, bisa kan? Allah niatkan dalam hati. Coba ibu-ibu renungan, coba takbir sambil niat. Coba usolli, coba bareng-bareng. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Cukup sudah. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Coba takbir Allah sambil niat. Allah. Ya, bisa gak? Bisa. Itu inti di dalam niat. Itu sudah ketemu seperti itu. Jangan seperti satu orang niat dipaksakan. Bahkan ada mengatakan usolli, saya sholat fardu, dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Masya Allah. Adaan pada hari ini, wa fi hadzal yaum, pada hari ini, di madrasah Fityatul Huda, di madrasah Fityatul Huda, warung Ustaz Lutfi, di belakang Ustaz Lutfi. Kepanjangan ini kalau begini. Yang paling terpenting usolli satu, kemudian fardunya atau sunnatan atau zuhri lillahi ta'ala sudah selesai, sah tidak? Kalau seperti ini sudah sah. Kalau terburu-buru usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala selesai. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Masalah adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala itu sunnah. Bahkan talafut sendiri adalah sunnah. Jadi jangan takut ketika Anda melaksanakan salat, baca niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Allah paling dia ketika takbir Allahu Akbar, itu dia masuk di dalam salat. Kalau sudah masuk sudah masuk di dalam salat. Perhatikan, ini sangat penting sekali di dalam masalah niat. Nah, kemudian Allahu Akbar kabira ini, bacaan ini adalah sunnah. Seandainya Anda ketinggalan baca istiftah, doa-doa iftitah ini, kemudian langsung baca Al-Fatihah. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sah tidak salatnya? Tetap sah karena iftitah adalah sunnah. Tetapi paling tidak dibaca. Karena ini penting masalah tauhid. Masalah wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Karena ini kalau kita lihat baca artinya di sini, aku menghadap wajahku diriku kepadamu ya Allah. Dan perhatikan lagi, tolong diperhatikan bahwasanya yang menghadap kiblat bukan muka, tetapi dada. Ya, Allah, dada kita menghadap kiblat. Allahu Akbar. Walaupun Anda sambil nengok, tapi dada tetap lurus. Ini seandainya ya, umpamanya ibu-ibu ada anaknya di sebelah sambil ngeliatin. Allahu Akbar. Yang penting dadanya di depan. Sah tidak?
Sah, yang penting dari ke depan. Tapi apalagi talqon, yakni apalagi apa fokus ke depan menghadap ke kiblat dada kita, itu memang menghadap ke depan. Jangan sampai apalagi, nah khususnya buat bapak-bapak yang suka ketinggalan yang jadi masbuk. Ini suka salah sekali ini. Ketika lagi imam ruku, semua ruku dia kejar lari buru-buru. Allahu Akbar. Ketika takbir menghadap ke bawah, ini tidak sah. Jadi berdiri dulu. Allahu Akbar, baru ikut ruku. Baru mengikuti ruku. Buat ibu-ibu juga yang terburu-buru, jangan terburu-buru. Pakai mukuna dulu, sudah mau sholat ini. Sudah imamnya sudah ruku, langsung buru Allahu Akbar. Akhirnya Allahu Akbar ini menghadap ke mana? Ke bawah. Itu tidak menjadikan sah di dalam sholat.